Pada suatu ketika, ada seorang pemimpin Rusia yang gila bernama Vladimir Putin. Dikuasai oleh keinginannya untuk tercatat dalam sejarah dan menyadari bahwa bayang-bayang kematian semakin dekat seiring usianya makin jauh memasuki 70-annya, pria itu melancarkan sebuah invasi. Invasi itu tidak berjalan dengan baik. Sampai sekarang pun masih belum berjalan dengan baik. Sebagai balasan atas kegilaannya, musuh-musuh pemimpin itu meluncurkan drone yang terbang jauh ke dalam wilayah Rusia dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka lihat. Selama 40 hari dan 40 malam, drone-drone itu terbang. Rusia dihantam habis-habisan. 100 target berhasil dihancurkan dalam sebulan lebih yang bagaikan neraka. Dan untuk pemimpin gila itu, dia baru saja dibacakan dongeng pengantar tidur terbaik yang pernah ada. Dia sama sekali tidak menyukainya. Saya menyetujui operasi pengaruh selama 40 hari untuk dinas melawan negara agresor yang bertujuan memaksanya mengakhiri perang, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juni. Kampanye itu memiliki tujuan yang jelas. Putin akan dipengaruhi untuk mengakhiri perang, kata Zelensky. Dan pengaruh itu akan datang dalam bentuk drone yang diluncurkan dalam jumlah ratusan yang menargetkan lokasi-lokasi penting di Rusia, wilayah pendudukan, dan garis depan. Tujuannya jelas, Rusia harus merasakan penderitaan dari perang yang mereka mulai. Agar dibuat menderita sedemikian rupa oleh 40 hari gempuran Ukraina, sehingga Putin tidak punya pilihan selain datang ke meja perundingan. Kampanye 40 hari itu sekarang telah berakhir. Dan meskipun belum mencapai tujuan utamanya, dan Ukraina punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu, kampanye ini telah memenuhi janji terpenting Zelensky. Ribuan target Rusia telah dihancurkan. Angkanya sudah keluar, dan ini menjadi kisah sebelum tidur terburuk yang pernah didengar Putin. Selama kampanyenya, Ukraina berhasil melakukan lebih dari 100 serangan terhadap target strategis di dalam Rusia dan wilayah pendudukan. Ragam sasarannya sangat mengesankan. Kilang minyak, seperti yang sering terjadi, menjadi sasaran. Namun kali ini serangannya lebih dahsyat dari sebelumnya. Drone-drone Ukraina menyasar pangkalan udara, pertahanan udara, kapal perang, kapal tanker, pusat logistik, dan pabrik industri militer. Sanksi kinetik dijatuhkan ke berbagai penjuru. Rekor-rekor pun terpecahkan dan kapal tanker armada bayangan dikirim ke dasar laut yang mengelilingi Crimea. Dan di garis depan serta di wilayah belakang garis depan, angka-angka menjadi semakin buruk bagi Rusia. Drone-drone Ukraina menghancurkan lebih dari 21.000 target di seluruh garis depan dan mereka menewaskan hampir 5.000 tentara Rusia dalam 40 hari. Itu berarti 125 per hari dan lebih banyak lagi yang terluka. Peralatan dihancurkan sama mudahnya dengan para tentara. Kami akan menyimpan sebagian dari itu untuk sorotan kampanye yang akan kami ungkapkan sebentar lagi. Namun United 24 Media menawarkan banyak hal untuk dijadikan awal. 124 sistem artileri dihancurkan dalam serangan kilat Ukraina selama 40 hari. Rusia kehilangan 63 kendaraan lapis baja, 24 tank, dan 22 sistem peluncur roket ganda. 14 pesawat dan helikopter Rusia jatuh akibat serangan drone Ukraina. Begitu juga dengan 40 sistem pertahanan udara yang seharusnya mencegah semua ini terjadi. Dan ketika berhadapan dengan drone Rusia, Ukraina melawan drone dengan drone secara lebih efektif daripada yang pernah dibayangkan Putin. Pada akhir kampanye, lebih dari 11.000 drone dan robot darat Rusia telah hancur menjadi abu bersama dengan 712 kru yang bertugas mengendalikan drone-drone tersebut. Pasti terasa seperti serangan tanpa henti bagi Rusia, seperti menebas kepala hidra. Ketika satu jatuh, dua lagi langsung menggantikannya. Tapi kami sempat menyebutkan sedikit tentang sorotan. Jadi mari kita lihat beberapa momen menonjol dari kampanye 40 hari yang penuh penderitaan bagi Rusia. Kita menuju ke Omsk terlebih dahulu. Permukiman ini yang terletak di Siberia seharusnya berada jauh di luar jangkauan drone Ukraina. Lebih dari 2.500 km dari Ukraina, kota ini dianggap aman, tempat yang sempurna untuk menjadi lokasi salah satu kilang minyak terbesar Rusia. Tentu saja, Anda bisa menebak apa yang terjadi. Ukraina menyerang Omsk dengan drone. Kilang minyak di kota itu yang selama ini begitu jauh dari jangkauan terkena serangan hebat. Foto-foto dari lokasi kejadian memperlihatkan api dan asap yang membubung dari fasilitas utama ini. Drone-drone Ukraina memecahkan semua rekor jarak sebelumnya, terbang begitu jauh ke dalam wilayah Rusia hingga akhirnya mendekati perbatasan Kazakhstan. Ukraina tidak menargetkan kilang ini hanya untuk mengirim pesan bahwa tidak ada lagi fasilitas penting di Rusia yang aman. Kilang Omsk sangat besar, bahkan salah satu yang terbesar di Rusia karena kilang ini memiliki kapasitas pengolahan tahunan sebesar 21 juta metrik ton minyak mentah. Kilang ini juga secara khusus memproduksi bahan bakar, pelumas, dan petrokimia yang menjadi sumber utama bagi militer Rusia di Ukraina. Serangan ini bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Sebelum kampanye 40 hari itu, Omsk adalah salah satu dari hanya 2 dari 10 kilang minyak terbesar Rusia yang belum pernah diserang drone Ukraina. Sekarang tidak lagi. Dan berbicara tentang kilang minyak terbesar Rusia, ini membawa kita ke sorotan kedua. Semua dari 11 kilang minyak terbesar Rusia sekarang telah diserang oleh drone Ukraina. Ukraina melihat 2 dari 10 kilang terbesar yang tersisa menyerang keduanya dan kemudian menambahkan 1 serangan bonus untuk memastikan. Media United 24 memberitakan pada 7 Juli
mencatat bahwa serangan di Omsk adalah yang terakhir dalam daftar yang dibutuhkan Ukraina. Kilang minyak lain juga telah diserang, baik sepanjang tahun 2026 maupun selama kampanye 40 hari. Kilang minyak Kirishi yang memproses hingga 21 juta ton minyak setiap tahun telah diserang secara terus-menerus. Kilang Kostovo yang memproses 17 juta ton per tahun dan menghasilkan 4,8 juta ton bensin terkena serangan hebat pada 2 Juli sehingga kehilangan setengah kapasitas produksinya. Sebanyak 17,1 juta ton yang diproses di Kilang Ryazan tak lagi diproses setelah serangan pada bulan Mei menghentikan produksi. Sepanjang musim semi dan musim panas, Ukraina telah menargetkan Kilang Yaroslavl dan Volgograd. Yang keduanya memiliki kapasitas pemrosesan sekitar 15 juta ton per tahun. Kilang minyak Moskwa yang seharusnya lebih aman dibandingkan kebanyakan kilang lain karena letaknya yang dekat dengan ibu kota Rusia dan semua pertahanan udara yang mengelilinginya, terkena serangan 2 kali pada bulan Juni, menghentikan 12 juta ton kapasitas pengolahan. Dan melengkapi daftar tersebut adalah kilang Bashnev Novoil, Syzran, PEM, dan Novokuibishevsk yang jika digabungkan memproses 37,8 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Minyak Rusia terbakar dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan meskipun serangan kilang Ukraina bukanlah hal baru saat ini, kampanye selama 40 hari menegaskan fakta yang sudah jelas bahwa tidak ada lagi fasilitas terpenting Rusia yang aman. Kamu mau sorotan lainnya? Kami punya. Kampanye 40 hari itu memberikan dampak besar pada Angkatan Udara Rusia karena Ukraina berhasil menghancurkan lebih dari selusin pesawat. Di antara korban tersebut ada sepasang jet tempur Su-35 yang selain Su-57 yang hampir tidak pernah digunakan di Ukraina, mungkin merupakan jet tempur terbaik yang bisa dikerahkan Rusia. Ukraina menghancurkan sebuah Tu-95MS dalam serangan lain terhadap armada pembom strategis Rusia. Beberapa pesawat era Soviet lama yang digunakan Rusia untuk serangan bom luncur misilnya juga berhasil dijatuhkan oleh drone Ukraina, termasuk Su-24, Su-30, dan Su-30SM. Ukraina juga berhasil menembak jatuh sepasang pesawat latih L-39 yang akan menyulitkan Rusia dalam mempersiapkan pilot-pilotnya untuk melakukan apa yang dibutuhkan Putin. Seiring serangan terhadap pesawat, datang pula serangan ke lapangan udara. Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels, dan Bagurovo semuanya mendapat kunjungan dari drone Ukraina. Banyak di antaranya bukan kali pertama dikunjungi, yang menunjukkan betapa kewalahan pertahanan udara Rusia saat ini. Itu menjadi pengantar yang bagus untuk sorotan kita berikutnya. Sistem pertahanan udara Rusia mengalami masa yang sangat buruk selama kampanye 40 hari tersebut. Ukraina berhasil menghancurkan satu sistem pertahanan udara atau radar per hari dalam serangan kilat yang membuka jalan bagi serangan udara berikutnya. Di antaranya terdapat radar multifungsi 92N6E yang sering digunakan oleh sistem S-400 Rusia, serta radar Nebo-U. Rusia kehilangan beberapa sistem pertahanan udara, Panzer S-2 dan Tor MM-2 akibat serangan drone Ukraina bersama dengan stasiun peperangan elektronik Pol-21 yang seharusnya mampu mengacaukan jalur drone Ukraina. Ada rasa ironi yang sangat terasa dalam semua ini. Senjata-senjata yang diandalkan Rusia untuk menghadapi drone Ukraina justru tumbang oleh drone-drone itu, menunjukkan bahwa banyak dari sistem ini sebenarnya tidak layak digunakan karena kesulitan melacak drone yang terbang di ketinggian rendah. Kampanye selama 40 hari itu hanya menambah masalah pertahanan udara yang sudah lama dihadapi Rusia. Seiring dengan bertambahnya jangkauan drone Ukraina, Rusia semakin kesulitan untuk memperluas pertahanan udaranya ke wilayah yang lebih luas di negaranya. Pertahanan udara Rusia ibarat karet gelang yang direntangkan di pinggang seorang jenderal Rusia yang besar. Pada akhirnya, karet itu akan putus. Dan sekarang kita mulai melihat karet-karet itu putus di mana-mana. Sekarang ada celah besar dalam pertahanan udara Rusia. Rusia memang tidak memiliki cukup sistem untuk melindungi setiap target yang mungkin ingin dihancurkan Ukraina. Rusia sedang dalam mode panik. Bahkan cincin pertahanan udara yang sangat diperkuat di sekitar Moskow pun kini berhasil ditembus. Kremlin berusaha memindahkan pertahanan udara untuk melindungi target prioritas. Tapi itu justru menciptakan lebih banyak kerentanan, baik di garis depan maupun di belakang, yang bisa dimanfaatkan oleh Ukraina. Dan sekarang, 40 sistem dan radar lagi telah hancur. Putin tahu apa artinya itu. Lebih banyak drone Ukraina akan berhasil. Kami punya satu sorotan lagi untuk Anda sebelum kita lanjut. Armada bayangan Rusia di perairan sekitar Crimea. Armada itu tidak bernasib baik. Sepanjang bulan Juli, Ukraina melancarkan serangan demi serangan terhadap kapal-kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov. Sebagian besar, Ukraina tampaknya menargetkan kapal-kapal yang memasok bahan bakar dan logistik ke Crimea sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengisolasi semenanjung itu dan memaksa Putin melepaskan cengkeramannya atas wilayah yang dicuri Rusia pada tahun 2014. Kampanye itu belum berhenti.
Pada 29 Juli, Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina telah menyerang 201 kapal Rusia hanya dalam 3 minggu. Pembaruan datang dari akun X Pertahanan Ukraina pada 6 Agustus. Jumlahnya naik menjadi 236 perahu dan kapal yang dihancurkan hanya pada bulan Juli, dengan sebagian besar serangan dilakukan pada jarak lebih dari 50 km. Ukraina sekarang mengklaim bahwa mereka memiliki kendali tembakan atas perairan yang mengelilingi Crimea. Sulit untuk membantahnya. Rusia tampaknya tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikan serangan-serangan ini terhadap kapal-kapalnya di Crimea. Yang kita lihat di sini adalah sejumlah besar peralatan Rusia yang dikirim ke tempat rongsokan bersama dengan para prajurit yang dikirim ke kuburan mereka. Tapi apa sebenarnya yang dicapai Ukraina dengan kampanye 40 harinya? Kita akan membahas jawabannya setelah pengingat bahwa Anda sedang menonton Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang telah kami siapkan. Inilah yang dilakukan Ukraina selama 40 hari. Ukraina membawa perang kembali ke Rusia, mungkin lebih dari sebelumnya. Ini bukan serangkaian serangan acak yang dilakukan ketika ada kesempatan. Ukraina merencanakan semua ini. Mereka tahu persis apa yang akan diserang, di mana, dan kapan. Setiap drone yang diluncurkan terbang ke udara dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelum kampanye dimulai. Ukraina tidak bersikap reaktif. Mereka justru proaktif dalam kampanye yang dirancang untuk memberikan tekanan semaksimal mungkin kepada Putin. Aspek kampanye tersebut sangat efektif. Di pertengahan kampanye, The Economist menerbitkan sebuah artikel yang membahas serangan Ukraina terhadap fasilitas Wildberries milik Rusia, yang merupakan sorotan lain yang belum kita bahas. Kamu akan tahu alasannya di akhir video. Namun, kampanye drone Ukraina telah menyebabkan kerusakan setidaknya $2 miliar pada sebuah perusahaan yang pada dasarnya adalah Amazonnya Rusia, menambah tekanan pada para penjual dan pembeli yang sama-sama menggunakan platform tersebut. Setiap serangan yang dilakukan Ukraina selama gempuran neraka 40 hari itu memiliki tujuan yang sama. Kilang-kilang diserang untuk mencegah orang Rusia mendapatkan akses mudah ke bahan bakar. Hal yang sama juga berlaku untuk para penjajah Crimea dan serangan terhadap armada bayangan. Bahkan, serangan terhadap perlengkapan militer Rusia berfungsi sebagai pengingat bahwa perang yang pernah dijanjikan Putin tidak akan melampaui perbatasan Ukraina kini telah sampai ke Rusia. Dan serangan itu bisa mengenai hampir wilayah manapun di Rusia. Serangan di Omsk membuktikan hal itu. Para pemimpin Rusia merasakan dampaknya. Ketidakpuasan publik semakin meningkat menurut laporan The Economist. Menurut VCIM, sebuah lembaga survei yang dekat dengan Kremlin, kepuasan terhadap kebijakan pemerintah turun dari 45% pada bulan Januari menjadi 21% pada bulan Juni. Jumlah orang yang berpikir Rusia sedang menuju ke arah yang salah telah meningkat 2 kali lipat, dari 17% menjadi 35%. Dalam setahun terakhir, kata Lafarda, sebuah lembaga survei independen. Tentu saja, merusak militer Rusia adalah dan tetap menjadi prioritas. Namun, serangan selama 40 hari ini juga dimaksudkan untuk menimbulkan dampak psikologis pada rakyat Rusia. Lebih dari 100 serangan di tanah Rusia dalam 40 hari bukanlah hal yang bisa diremehkan. Bahkan, ini adalah bendera merah terang yang dikibarkan ke udara agar setiap orang Rusia bisa melihatnya. Mereka tahu bahwa pelindung besar mereka, Putin, telah mengecewakan mereka. Bagi Ukraina, ini adalah pembalasan yang setimpal. Perang psikologis adalah strategi yang telah digunakan Rusia sejak saat mereka melakukan invasi. Bagi Rusia, itu berarti melakukan serangan terus-menerus terhadap kota-kota Ukraina, seringkali menewaskan atau melukai warga sipil dalam prosesnya. Sepanjang musim dingin, itu juga berarti serangan tanpa henti terhadap jaringan energi Ukraina. Ukraina tidak ikut-ikutan menjadi kalap seperti Putin dan antek-anteknya. Ukraina tidak melakukan serangan langsung terhadap warga sipil. Namun Ukraina telah memutuskan bahwa strategi perang psikologis adalah sesuatu yang sah, mengingat semua yang telah dan terus dilakukan Rusia. Tujuan Ukraina adalah membuat hidup tidak nyaman bagi warga Rusia pada umumnya, dan dalam kasus para penjajah di Crimea, membuat hidup benar-benar tidak layak dijalani. Tidak ada contoh yang lebih baik dari hal ini, selain kelangkaan bahan bakar yang melanda Rusia selama kampanye 40 hari tersebut. Ukraina tidak menyerang kilang minyak dan kapal armada bayangan hanya karena mereka bisa. Mereka ingin bensin dan solar Rusia terbakar di mana saja, kecuali di dalam kendaraan Rusia. Dan jika bahan bakar itu tidak bisa dibakar, maka bahan bakar itu harus menjadi komoditas mahal yang membuat konsumen Rusia tidak mampu membelinya. Sepanjang bulan Juli, Ukraina sebagian besar telah mencapai tujuannya. Di beberapa wilayah Rusia, khususnya di Crimea, harga bensin telah naik 2 kali lipat. Antrean, beberapa bahkan mencapai beberapa kilometer, telah menjadi pemandangan umum di luar SPBU Rusia, karena para pengemudi akhirnya mencari pompa manapun yang masih memiliki bahan bakar. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak telah memangkas sekitar sepertiga dari produksi penyulingan normal Rusia, menyisakannya pada tingkat yang terakhir kali terlihat pada tahun 2002. Menurut laporan media United 24, fasilitas yang telah diserang Ukraina selama kampanye 40 hari ini mencakup 45% dari total kapasitas penyulingan Rusia. Dan satu aspek dari kampanye tekanan ini diyakini telah merugikan Rusia sekitar $13,5 miliar sepanjang tahun 2026.
Semua ini bertujuan untuk memicu ketidakpuasan sambil membuat orang tak bisa mengemudi. Jauh lebih sedikit warga Rusia yang mampu melakukan hal tersebut akibat apa yang telah dilakukan Ukraina selama 40 hari terakhir. Satu hal yang sedikit menyelamatkan bagi Rusia adalah Gazprom Neft, yang merupakan salah satu penjual bahan bakar terbesar di negara itu, dilaporkan telah mencabut batas pembelian di 13 wilayah Rusia, di mana sebelumnya mereka terpaksa memberlakukan pembatasan bahan bakar secara terburu-buru. Berapa lama hal itu akan bertahan? Tidak ada yang tahu, terutama jika Ukraina memutuskan untuk meningkatkan serangan ke kilang minyak. Tapi sekali lagi, intinya adalah memberi tekanan. The Economist menyoroti bahwa dengan angka jajak pendapat yang mereka bagikan, dan Kiev memposting hal yang sama dalam artikel tanggal 4 Juli, di mana mereka menyatakan bahwa jumlah rekor warga Rusia kini ingin Putin mengakhiri operasi militer khusus yang ia jalankan. Media tersebut mengatakan bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat asal Ukraina, Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia, menemukan bahwa hanya 9% warga Rusia yang ingin melanjutkan perang sampai negara mereka meraih kemenangan penuh. 81% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka lebih memilih agar pertempuran segera dihentikan, terutama mengingat betapa besar biaya yang harus mereka dan negara mereka tanggung. Perubahan arus opini publik di Rusia ini merupakan sebuah keberhasilan bagi kampanye 40 hari Ukraina. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan masalah besar yang ada. Tujuannya adalah memaksa Putin untuk duduk di meja perundingan pada akhir 40 hari tekanan berkelanjutan. Dan itu belum terjadi. Kemungkinan besar tidak banyak orang, mungkin termasuk Zelensky sendiri, yang benar-benar percaya bahwa psikopat yang bersembunyi di bunker jauh di bawah tanah itu akan menyatakan perdamaian. Namun, Ukraina berhasil menimbulkan kerusakan nyata di seluruh Rusia dan terus menambah tekanan pada Putin di saat dukungan terhadap invasinya merosot ke titik terendah baru di negaranya sendiri. Itu adalah kemenangan bagi Ukraina. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, itu akan tetap sama seperti sebelumnya. Putin tidak datang ke meja perundingan setelah 40 hari. Jadi Ukraina akan melancarkan kampanye baru. Kami akan terus melanjutkannya. Jangan terpaku pada semua perdebatan ini. 40, 50, 100, atau 15 hari. Yang terpenting adalah hasilnya. Bukan soal bagaimana kita memasuki proses ini. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kita dapatkan dari proses ini. Untuk keluar dari proses ini dengan hasil yang diinginkan, kita harus kuat. Itulah kata-kata Kepala Kantor Kepresidenan Kirill Budanov setelah berakhirnya kampanye 40 hari. Ini adalah sebuah peringatan. Jika Putin, kroni-kroninya dan rakyat Rusia berpikir bahwa mimpi buruk yang baru saja mereka alami sudah berakhir hanya karena tenggat waktu 40 hari telah tercapai, mereka salah besar. Masih banyak yang ada di langit dan siap menyerang. Dan jika masih ada keraguan bahwa Budanov mengatakan yang sebenarnya, maka operator drone Ukraina sudah menghilangkan keraguan itu. Mereka membiarkan senjata mereka yang berbicara. Pada tanggal 6 Agustus, Ukraina melakukan 2 serangan lagi ke kilang minyak, kali ini di kilang Bashnev Novonovoil dan Slavnev Yanos. Pesan itu telah dikirimkan dengan jelas dan tegas. Rusia mungkin telah bertahan dari serangan 40 hari, tetapi tekanannya tidak akan berkurang. Ukraina akan memaksa Putin untuk duduk di meja perundingan, bahkan jika itu berarti setiap kilang minyak di Rusia harus dibakar. Sekarang kami menyebutkan sorotan lain dari kampanye 40 hari, yaitu serangan Wildberries. Kami punya alasan kuat untuk tidak membahasnya secara detail. Kami sudah melakukannya. Serangan-serangan itu mungkin akan menjadi aspek terpenting dari kampanye tekanan Ukraina, dan Anda bisa mengetahui alasannya dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati analisis tentang sebulan lebih penderitaan Rusia ini, maka berlanggananlah ke Military Show untuk menjadi yang pertama melihat apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton.